Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Semua terus diberikan kesehatan dan yang lebih penting dari itu diberikan kemampuan untuk bisa menggunakan kesehatan tersebut pada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah tentu harus mensyukuri segala nikmat yang diberikannya. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk pimpinan kita, junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dengan sabar sehingga manusia bisa merasakan nikmatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak yang kami hormati, bahagia rasanya hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita yang kemarin sudah kita masuk pada bagian ciri-ciri khusus bahasa Arab. Hari ini kita akan masuk ke bagian yang lebih detail lagi, masing-masing dari ciri-ciri tersebut, apa maksud dari masing-masing ciri tersebut, dan bagaimana cara kita memanfaatkan ciri-ciri khusus bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan memahami teks-teks ayat-ayat Quran. Kalian yaitu untuk mengembangkan keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Quran. Masih ingat Ibu Bapak sekalian apa yang disebut dengan ayat Qurani? Prinsipnya. Yang prinsipnya apa, yang ciri-cirinya? Yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Qurani? Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Bacaan yang digunakan dalam ibadah. Ya, siapa lagi yang ada ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran? Yang kemarin kan kita sudah bahas ya, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Qurani. Kemarin saya absen, Pak. Wah, hebat Ibu. Ibu kemarin absen tapi jawabnya lancar, luar biasa, Ibu Trimurni. Tanpa ada beban sama sekali, Ibu bisa lancar menjawabnya. Bagus, Ibu. Luar biasa, bisa membaca apa yang tidak dihadiri. Tapi sebenarnya tidak ada kendala ya. Kalaupun Ibu Bapak pada pertemuan sebelumnya tidak bisa hadir, maka dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dapat Ibu Bapak ulangi lagi. Ini soalnya soal kebiasaan, soal niat, dan soal kemampuan untuk mengatur waktunya. Siapa yang punya ingatan tentang apa itu bahasa Arab Qurani, ayat-ayat Qurani? Ingatnya kakaknya Iqra, Ustaz. Itu bahasa saya itu. Bahasa saya itu yang kemarin. Dari kata pengantar dari Prof. Hidayat, apa katanya yang disebut dengan ayat-ayat Qurani? Yang itu ya, Pak Guru ya. Pantas, syaraf, serapan, nalar. Bacaan dan doa yang lazim digunakan dalam kegiatan ibadah. Oh, bukan itu. Ini kelihatannya banyak banget ya, harus diingat dalam hidup ini. Sehingga untuk menentukan skala prioritas menjadi tidak mudah. Ya, nenek-nenek, Pak. Ya, Ibu nenek-nenek tadi lancar banget jawabnya. Justru bagusnya semua nenek-nenek biar selancar Bu Tri jawabnya. Itu Pak Guru kan bacaan yang lazim dibaca dalam ibadah sehari-hari ya Pak Guru. Ya. Siapa lagi yang ingat apa itu bahasa Arab Qurani, ayat-ayat Qurani? Mengerti arti apa yang dirasakan Guru. Bacaan doa seperti salat. Doa ya. Apa
lagi? Zikir. Ya, juga ayat Al-Quran yang sering ditengahkan dalam kegiatan dakwah pendidikan Islam. Ya, baik. Ya, saya bantu ya. Kita bantu ibu-ibu untuk memudahkan di dalam mengingat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Qur'ani. Jadi kita ulang lagi ini. Kita ulang lagi. Coba. Apa? Kalau kita rumuskan yang disebut dengan ayat-ayat Qur'ani atau bahasa Arab Qur'ani, apa yang pertama? Ayat Al-Quran populer. Populer. Ya, ya. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran populer. Kemarin kan diceritakan itu. Kalau acara ini, biasanya ini, gitu ya. Kemudian berikutnya. Bacaan dan doa dalam ibadah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Quran berikutnya? Bacaan dan Dalam ibadah. Ya, bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Jadi ini tidak harus selalu ada di dalam Al-Quran ya, Bu Tri Murni. Ya. Yang kita kaji itu tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena bisa saja seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa di antara latar belakang lahirnya bahasa Arab Qur'ani adalah keinginan umat Islam untuk mengerti hadis ya, di samping Al-Quran. Iya, Pak Guru. Kemudian yang ini nih, yang ketiga, ini kalau kita ringkas lagi dari penjelasan sebelumnya, yang disebut dengan ayat-ayat Qur'ani atau bahasa Arab Qur'ani adalah wacana keislaman tingkat awal. Apa kemarin kita katakan wacana itu adalah bacaan-bacaan yang terkait dengan ya, tema-tema keislaman tapi tingkat awal. Karena ini tingkat awal, maka kemarin kita umpamakan bahasa Arab Qur'ani satu tingkat di atas apa dan satu tingkat di bawah apa? Satu tingkat di atas Iqra, satu tingkat di bawah tafsir. Satu tingkat di bawah tafsir. Ya, di bawah tafsir. Untuk menjelaskan di mana posisi kita ketika kita mempelajari bahasa Arab Qur'ani. Baik. Itu ya kemarin ya ibu-ibu, Bapak sekalian, yang kita sudah bahas yaitu tentang kemudian kita terkait dengan prinsip ya, terkait juga dengan prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani. Ini yang Bu Yanti tadi ingat itu, prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani. Coba lihat ke sini, Bu Yanti yang manis, coba lihat ke sini. Ya. Lihat ke layar. Lihat ke layar, Bu, apa prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani yang Ibu ingat? Oh. Iya, Pak Guru. Jadi lihat ke layar. Nah, kalau Ibu ngelihat ke bawah, saya kehilangan view yang bagus kalau Ibu ngelihatnya ke bawah. View-nya jadi nggak kelihatan dengan jelas kalau ngelihat ke situ. Bu Erna, coba Bu Erna apa prinsipnya belajar bahasa Arab Qur'ani? Agar mengerti maksud apa yang dibaca. Bagus. Bu Usi, gimana Bu Usi? Apa prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani? Agar mengerti dan paham apa yang kita baca. Ya, mantap, luar biasa. Bisa mengungkapkan dengan bahasa sendiri tanpa meniru apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Maria, apa prinsipnya belajar bahasa Arab Qur'ani? Memahami bacaan sholat, Pak Guru. Mbak nggak siap. Pantas, ya. Pak Guru. Pantas. Pak Sutari, ingat apa prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani? Pantas, sorof, kemudian serapan, kemudian yang terakhir ibadah ya. Satunya lupa. Oh, nalar ibadah. Ya ini ya, kalau di Indonesia kita punya PSSSI, apa itu PSSI? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Iya, kalau di bahasa Arab Qur'ani kita punya PSSI.
NI. NI. Ya, ini yang kita sebut dengan prinsip. Ya. Jadi ketika kita bicara prinsip, ada beberapa orang peserta yang dia ceritakan adalah tentang prinsip pribadinya. Sehingga untuk memahami, bagus itu kan prinsip pribadi. Tapi kalau untuk prinsip belajar bahasa Arab Qurani yang digariskan oleh yang empunya begawannya bahasa Arab, seperti ini yang kita dapatkan. Ya, tidak kita kreasi sendiri, tidak kita karang-karang sendiri, tetapi inilah dia prinsipnya. P-nya apa kemarin? Pantas. Pemahaman terbatas. Pemahaman terbatas. Kemudian S-nya apa? S pertama? Sorok. Sorok. Ya, asosiasi kata, perubahan bentuk kata gitu ya. Kemudian S yang kedua, serapan. Kemudian N-nya nalar. Nalar, sehingga kita tidak sepenuhnya mengandalkan hafalan, walaupun ada yang harus diingat, tetapi itu akan mengingat menjadi mudah kalau kita sudah paham. Kalau kita sudah paham dulu, baru kemudian nanti kita ingat. Kemudian yang terakhir adalah kita ini prinsipnya adalah ibadah. Prinsipnya adalah ibadah. Alhamdulillah hari ini ada 17 orang yang akan beribadah bersama-sama dengan kita. Ini berarti 17 sudah diseleksi dari berapa orang, Bu Ketua? Sekitar 25 orang ya. Ya, dari 44 orang terseleksi 25 orang, kemudian dari 25 orang hari ini terseleksi 16 orang yang akan beribadah bersama-sama dengan kita. Ya, ada yang bisa langsung ikut menampakkan dirinya hadir di dalam ibadah siang hari ini, bukan ibadah minggu, bukan ibadah Sabtu, tapi ibadah siang ini. Ada yang bisa menghadirkan dirinya, ada juga yang hanya terlihat foto profilnya karena mungkin sedang sibuk ini dan itu ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan masuk ke materi pelajaran kita hari ini, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kesuksesan di dalam belajar, kita awali pelajaran kita untuk hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ya pada kajian tentang ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri-ciri khusus bahasa Arab. Berapa yang teringat, Ibu Bapak sekalian, ciri khusus bahasa Arab? Yang pertama terdiri dari 3 huruf dasar. Ya, terus yang kedua? Perubahan terjadi dalam kata itu sendiri. Ya, bagus. Yang ketiga? Dibedakan bentuknya dan jamak. Ya, bagus. Yang keempat? Dibedakan bentuknya lupa ya bentuk, dibedakan bentuk gitu biar nanti ada maksudnya. Dibedakan bentuk dan kemudian yang kelima serapan. Baik, kemudian yang terakhir dua pola kalimat. Terdapat 2 pola kalimat dasar. Itulah dia yang akan kita kaji lebih lanjut pada hari ini, ciri per ciri. Dia menjadi penting, termasuk ibu-ibu bapak sekalian, ketika kita bicara tentang prinsip, prinsip itu menjadi penting. Karena prinsip itu akan menjadi bahasa pengikat kita semua. Bahasa yang akan mengikat kita semua. Anggaplah kalau sebuah organisasi ada visi misinya, ya anggaplah ini sebagai visi dan misi kita. Kalau sebuah organisasi ada ADART-nya gitu, ya kira-kira inilah jadi ADART kita, bayangkan seperti demikian, walaupun tidak dalam arti yang sama persis, tetapi dalam arti ini adalah kata-kata yang menjadi kunci untuk kita jadikan landasan
untuk memahami pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Nah, yang pertama kata kuncinya adalah 3. Kata kuncinya adalah 3. 3 apa? 3 huruf. Apa kaitannya dengan huruf? 3 huruf ini dasar. Dasar itu bahasa lainnya apa, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Pokok. Pokok gitu ya. Kalau kita punya pokok, lawan pokok apa? Ya berkembang ya. Apa? Pokok bisa berkembang. Pokoknya. Lawan katanya apa kira-kira pokok? Tidak Tambahnya gitu. Bagian dari Tambahan. Tidak pokok apa ya? Ya, saya biasanya menggunakan kata cabang. Oh, cabang. Saya biasa menggunakan kata cabang. 3 huruf dasar, 3 pokok. Berarti nanti dia bisa bercabang, bisa berbunga, bisa berdaun. Nah, banyak dong ya. Kalau berdaun, daunnya banyak. Kalau bercabang, cabangnya banyak. Kalau berbunga, bunganya juga bisa banyak. Dari pokoknya, dari pohonnya, ya, dari pohon, dari dasar yang terdiri dari 3 huruf, dari 3 huruf. Dengan demikian, ibu-ibu, ya, ibu-ibu, bapak sekalian, berarti ini tidak menjadi ciri, tidak kita kaitkan dengan ciri ini kalau nanti kata-katanya untuk kata-kata yang tidak bisa bercabang. Ya, untuk kata-kata yang tidak bisa bercabang, ya, ini untuk yang bercabang. Ya, kita coba aja umpamakanlah ya, kita umpamakanlah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata makan, misalnya ya, kata apa, Ibu? makan. Makan. Makan bisa bercabang nggak? Makan. Bisa berkembang nggak? Bisa. Jadi makanan. Makan nasi. Bisa jadi apa? Makan nasi, Ustaz. Makanan. Nasi malah itu. Bapak. Nasi makan. Makanan. Memakan. Ya, itu ya. Jadi yang kita sebut ini adalah untuk kata makannya saja. Soal nasi lain cerita, ya. Oke. Makan ini maksudnya makan. Makan itu bahasa Indonesia. Ini dasar bukan nih makan ini. Dasar. Ya, dasar. Huruf ini 5 ya. Kalau bahasa Indonesia ini 5 gitu ya. Bisa berkembang menjadi apa? Makanan. Makanan. Apa lagi? Dimakan. Lagi Mau makan. Makanannya. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat. Ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia makan nih. Ini adalah MAKN. Ini jumlahnya ada 4. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 huruf. Nah, kalau kita mengatakan baca, ya bahasa Indonesia ya, kalau kita mengatakan baca, ini kata dasar apa bukan? Dasar. Ya. Berapa huruf? 4. Yang tadi ini kalau bahasa Indonesia yang di atas ini kata dasar, huruf dasarnya ada 5, huruf pokoknya ada 5. Ini baca juga ya, baca juga kata dasar, huruf dasarnya ada 4. Jadi kalau bahasa Indonesia itu tidak 1 jumlahnya. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak 1 jumlahnya. Tapi kalau bahasa Arab berapa jumlahnya untuk dasar? 3 huruf. 3 huruf. Kalau kita memahami makan tadi menjadi makanan, dalam bahasa Indonesia kita sebut apa itu kata makanan? Kata benda. Kata benda jadinya. Kata benda. Kita mengatakan makanan, kalau kita mengatakan dimakan itu kata apa? Kalau makan adalah kata kerja. Dimakan.
Dimakan. Kata kerja tapi pasif. Kata pasif. Kalimat Kata sifat. apa ya? Ini Dimakan. Sifat. Kerja. Fokusnya ke sini, Ibu, Bapak sekalian. Dasar ya. Kalau makan adalah dasar, ya. Kalau makan adalah dasar, kan ini dasar itu bisa punya lawan kata yang bermacam-macam ya, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya seperti tadi, kalau makan adalah kata dasarnya, makanan adalah kata Benda. Benda. Berubah jadi kata benda. Kata benda. baik. Kalau Kata saya cabang. Ibu, Kata cabang. Ibu sekalian, saya biasa menyebutnya kata imbuhan. Oh, Oh iya, diberi imbuhan. Saya ya, mungkin ibu-ibu, bapak sekalian kalau mau ikut boleh ya, kalau mau ikut boleh gitu ya. Makan adalah kata dasar, ini bisa menjadi beberapa kata imbuhan. Ya, bisa mendapatkan awalan, bisa nanti akhiran, bisa juga sisipan. Tapi saya biasa mengistilahkannya itu dengan kata imbuhan. Nah, jadi kalau di sini lawannya kata dasar itu adalah lawannya kata berimbuhan. Kira-kira begitu ya, ibu-ibu apa sekalian. Tapi kita sudah lihat ya, kalau dalam bahasa Indonesia huruf dasarnya itu tidak selalu sama ya. Iya. Tuh. Tidak selalu sama. Tadi contoh yang kita punya ada 4 dan ada 5. Ya, ada 4 dan ada 5. Ya. Kalau bahasa Arab, ya, huruf dasarnya itu 3. Nah, baik, mari kita lihat. Yang pertama apa? Coba dibaca contohnya. Alima. Ya. Yang kedua? Ya, bagus. Yang ketiga? Bola. Di kata yang pertama, yang berbunyi berapa huruf? 3. Yang pertama Ain, lam. 3. Di kata yang kedua, yang berbunyi berapa huruf? 3. Hamzah. Di kata yang ketiga, yang berbunyi berapa huruf? 2. Alif, sama lam. Berapa Pak Sutari yang berbunyi? 2 yang berbunyi. Bunyinya 2, satunya bunyinya seperti mat. Ya, jadi yang berbunyi ada 2. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab, yang dihitung di sini bukan bunyinya. Yang dihitung adalah hurufnya. Yang dihitung adalah hurufnya. Jadi kita kemudian untuk tahap pemula, untuk bagi ibu-ibu, bapak yang ini mohon dijadikan sebagai pertimbangan nanti ya, mudah-mudahan ini diingat. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang baru memulai karir belajar bahasa Arab, itu tidak usah memberatkan diri untuk langsung memperhatikan bunyi. Apa, ibu-ibu, bapak? Tidak memperhatikan bunyi. Memperhatikan bunyi. Ya, tetapi yang menjadi fokusnya untuk tahap pemula adalah jumlah hurufnya. Ya, yang menjadi fokus utama adalah hurufnya. Terutama 3 huruf dasar ini, ya, 3 huruf dasar. Untuk kata pertama apa 3 huruf dasarnya? Ain, lam, mim. Lam, mim. Ain, terus Lam, mim. Lam, mim. Mim. Bagus. Lam, mim. Untuk kata yang kedua apa 3 huruf dasarnya? Qaf, alif. Qaf, alif, lam. Ya, ada yang mengatakan alif, ada yang mengatakan hamzah. Untuk kata yang ketiga apa 3 hurufnya? Alif, lam. Alif, lam. Iya. Jadi ini ada 2 huruf ya yang penampakannya berbeda tetapi ada yang menamainya sama. Ya. Ada 2 huruf yang penampakannya berbeda tetapi dinamai berbeda. Yang mana? Yaitu ini ya.
dan ini. Gitu ya. Tadi ini diberi nama, ada yang menyebutnya hamzah, ya. Ada yang menyebutnya hamzah, ada juga yang menyebutnya alif. Kemudian yang ini juga tadi ada yang menyebutnya alif. Nah, berarti ini untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita supaya tadi nggak salah sebut mana upin mana ipinnya. Nah, kayaknya kita perlu ini ibu-ibu, bapak sekalian membuat kesepakatan. Ini mana upin, mana ipin, ini mana hamzah, dan mana alif ini, supaya nanti tidak menjadi sumber perbedaan pendapat di dalam pelajaran kita. Mana ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin kita sebut sebagai hamzah yang mana? Yang kanan. Qoro'ah. Yang qoro'ah. Yang qoro'ah itu kita sebut dengan apa? Hamzah. Berarti tidak disebut dengan alif ya, yang ini ya. Ya, yang ada kepalanya ini ya tidak disebut dengan hamzah untuk sementara waktu sampai nanti ilmu kita berkembang. Sementara kalau yang ini kita sebut dia dengan Alif. Alif. Baik, begitu. Nah, kita coba praktikkan sekarang. Untuk kata pertama apa 3 huruf pokoknya? Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Ya, terus yang kedua? Qaf, ro, hamzah. Ya, kemudian yang ketiga? Qaf, alif, lam. Ada qaf, alif, dan lam. Nanti ibu-ibu, bapak sekalian, seperti halnya yang kita tadi ya, seperti halnya yang tidak sudah contohkan dengan bahasa Indonesia, dari makan nanti bisa berkembang menjadi beberapa kata lain. Makan, makanan, dimakan, termakan, makanlah, ya. Itu bahasa Betawi malah ada juga makanin itu. Nah, maka nanti ain lam mim ini juga akan berkembang juga menjadi beberapa kata lain, ya. Akan berkembang juga menjadi beberapa kata yang lain. Tetapi kita pegang dulu bahwa 3 huruf dasar itu menjadi modal. Ya, 3 huruf dasar itu menjadi modal. Apa pentingnya menjadi modal? Bagi kita orang Indonesia, kalau sudah tahu makan, maka akan termudahkan kalau nanti kita menemukan kata makanlah. Kira-kira begitu ceritanya. Ya, ada makan, tetapi nanti di tempat lain kita menemukan ada kata semisal makanlah, gitu ya. Makanlah. Nggak muat ya, ada lahnya. Oh, jadi nanti kita tinggal mempelajari ibu-ibu sekalian. Kalau ada lah itu maknanya apa ya gitu. Bahasa Indonesia kalau ada lah biasanya maknanya apa? Perintah. Maka nanti dengan cara demikian, ketika kita punya kata semisal lihatlah, oh berarti itu perintah. Perintah untuk lihat. Lihat. Tulislah, oh berarti itu juga perintah. Perintah untuk apa? Menulis. Ya, tulislah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya kata zaklah, kira-kira itu perintah untuk apa? Zakatlah. Berzakat. 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 Orang Indonesia juga nggak ngerti. Pantesan nggak ngerti karena saya bikin sendiri gitu. Nanti ibu-ibu juga begitu nanti. Ya, kalau belajar bahasa Arab juga akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau ini sih karena saya bikin-bikin ini gitu. Bikin-bikin, kira-kira bagaimana ilmunya? Ini saya tahu ini perintah. Tahu dari mana perintahnya? Karena di sini adalahnya. Tapi disuruh perintah apa ya? Nah, gitu. Disuruh perintah untuk apa ya? Saya nggak tahu. Nah, kira-kira juga begitu nanti. Kita tahu kalau lihat ini kata bahasa Arab, ini kira-kira untuk perintah ini. Tapi diperintah untuk apa ya? Belum tahu. Nanti kita akan tahu.
Tetapi kita sudah dapat ilmu bahwa adalah dalam bahasa Indonesia itu biasanya mengindikasikan Perintah. Baik, coba ibu-ibu sekalian. Ini mungkin saja ibu-ibu sudah ada yang tahu apa artinya alima, apa artinya qoro'a, apa artinya qola. Tetapi yang ingin kami ajak diskusi sekarang ini adalah bukan yang sudah tahu. Ya, bukan yang sudah tahu. Tetapi yang belum tahu. Gitu. Ada di antara ibu-ibu, bapak sekalian yang belum tahu makna alima? Alimah tuh orang alim bukan ya Pak? Alim ya? Itu dulu, ikutin ininya dulu apa? Pertanyaannya, jawaban komentar mengikuti pertanyaan. Ada yang belum tahu alima? Ada. Ada Pak saya. Nah, bagi yang belum tahu alima, caranya tadi apa? Kita perhatikan hurufnya. Perhatikan apa? Hurufnya. Nanti ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada kata lain yang hurufnya sama, gitu ya, yang hurufnya sama, berarti kita duga maknanya sama. Gara-gara apa? Hurufnya sama. Hurufnya sama. Nah, gitu. Baik. Ibu-ibu sekalian, ini fokus ya kepada yang tidak tahu alima. Saya akan tulis huruf yang sama, ya. Saya akan tulis huruf yang sama. Tuh. Lalu saya akan bantu ibu-ibu sekalian untuk mendatangkan dengan versi yang berbeda, gitu ya, versi yang berbeda. Coba ibu-ibu, bapak yang tadi tidak tahu makna alimah, baca kata yang saya baca. Ilmu, pengetahuan. Tahu apa itu ilmu? Pengetahuan. Tahu. Pak Sutari tidak termasuk ini. Yang belum tahu. Nah, yang belum tahu ini. Maaf. Guru. Ya. biar berasa loh gitu. Biar berasa gitu. Biar berasa bahwa ibu bapak berubah dari tidak paham menjadi paham. Kalau sejak awal sudah paham, ya nanti posisinya adalah menambah pemahaman. Ibu-ibu, saya ulang lagi, ibu bapak yang tidak tahu arti alimah tadi, kalau ain lam mim itu hadir di versi yang berbeda, yaitu ilmu, paham nggak kira-kira maknanya ilmu? Paham. Paham. Maknanya ilmu? Ilmu. Apa maknanya ilmu? Pengetahuan itu dasar atau kata berimbuhan? Iya, kalau dasarnya apa? Tahu. Iya, bagus. Nah, sekarang kalau sudah begitu, barulah kita akan bisa terbantukan memahami alimah. Bagaimana cara kerjanya? Ilmu itu makna dasarnya tahu, sama huruf dasarnya dengan alimah. Berarti alimah juga makna dasarnya Tahu. Jadi gitu. Jangan pakai hanya. Kalau hak nanti digorengnya dadakan kalau pakai hak. Digoreng. Ya, jadi berarti sekarang kita begitu ya, alima bermakna tahu. Terbantukan lewat apa? Terbantukan oleh kata lain yang menggunakan 3 huruf yang sama tapi dengan versi yang berbeda. Sama-sama bermakna tahu. Baik, gitu ya. Nanti yang lain juga begitu cara kerjanya, ibu-ibu. Bapak sekalian, ya ini masih di tahap awal ya. Tadi 3, di sini 3. Nanti bisa jadi yang kita sudah tahu itu yang 4. Bisa jadi yang kita tahu itu yang sudah 5. Bisa jadi yang kita tahu itu 6. Tapi mau jadi berapa huruf pun nanti, asalkan ada 3 huruf dasar yang sama, kita duga makna dasarnya apa? Sama. Gitu. Asalkan ada 3 huruf yang sama, kita duga makna dasarnya sama. Nah, kita coba lagi ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang akan mencoba bersama dengan kita adalah seperti tadi. Kalau ada ibu bapak yang tidak tahu qoro'a, ayo kita diskusi. Ada yang tidak tahu makna qoro'a? Ada. Saya, Pak. Siapa?
Saya Bu Erna. Baik, kita pakai kita. Bu Erna. Ya, Pak Guru. Saya berkata ya, Bu Erna ya. Bahasa Rabbani itu satu tingkat di atas Iqra. Oke, bagus. Kira-kira Ibu nih kalau bayangin ya, bayangkan aja. Kalau salah namanya juga orang membayangkan, kan mirip seorang menghayal. Kalau pada waktu Ibu mengatakan satu tingkat di atas Iqra, Ibu menduga Iqra itu bahasa Arab apa bukan, Bu? Bahasa Arab. Oke, bagus. Kira-kira hurufnya apa, Bu, kalau kita mengatakan Iqra? Huruf hijaiyah. Ya, apa saja huruf hijaiyahnya, Ibu? Oh, iya. Alif, ba. Oke. Alif, terus? Ba. Ta. Ba. Bukan, maksud saya. Kata kro itu. Oh. Nah, gitu maksudnya. Alif. Terus? Kop. Iya, bagus. Iqra udah. Terus? Sudah itu. Sudah. Iya. Ibu, apa tadi? Belajar Iqra. Iya. Ada yang belum terucap hurufnya ada? Udah. Udah ya. Kalau ibu-ibu yang lain sudah apa belum? Hamzah. Punya anak atau saudara atau keponakan yang belajar Iqra? Ada, Bu Erna? Ada. Ada, Bu Erna? Pernah lihat buku Iqra-nya? Tapi lupa. Iya, bagus. Ada yang ingat nggak? Sesudah ini ada nggak huruf lain lagi? Kalau kita Hamzah. mengatakan Iqra. Hamzah. Ada Hamzah. Tuh, begitu, Bu Erna. Oh, iya. Nah, gitu. Nah, sekarang begini cara kerjanya. Coba Ibu lihat. Ada nggak 3 huruf yang sama antara Iqra dengan Qara'a? Ada. Nah, begitu cara kerjanya ya, Bu ya. Nah, soal bunyinya menjadi apa, seperti apa, itu nanti, gitu ya. Tapi yang paling pertama bahwa Ibu sudah melihat bahwa ada 3 huruf yang sama antara kata Iqra dengan kata Qara'a. Pengetahuan Ibu, kalau kita belajar Iqra itu belajar apa, Bu? Baca huruf ya. Membaca. Cukup jawab dengan satu kata, Bu. Kalau kita belajar Iqra itu belajar apa, Bu? Membaca. Membaca. Bu Tri bukan Bu. Bukan Tri Bu Putri. Murni yang ditanya nih. Oh ya, baik. Bu Erna. Belajar apa, Bu Erna? Membaca. Iya. Membaca itu pokok atau kata dasar apa kata imbuhan? Kata imbuhan. Pokoknya dasarnya apa, Bu? Baca. Nah, maka kira-kira begitulah kita pakai ini sekarang. Iqra itu ada makna baca, gitu ya. Iqra itu ada makna baca. Di Qara'a juga dengan demikian ada makna baca. Iya, begitu ceritanya ya. Terima kasih, Pak Guru. Ya, nanti ini contoh ini dipakai juga ya. Contoh ini dipakai juga untuk memahami kata-kata yang lainnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Iqra itu baca, Qara'a juga baca, tapi kok bunyinya beda, Pak Guru? Jumlah hurufnya beda, Pak Guru? Dugaan saya kalau begitu ada bedanya apa tidak ya? Kalau dugaan Ibu, kira-kira ada nggak bedanya? Mungkin beda. Nah, oke, gitu aja. Cukuplah sampai di situ. Mungkin beda. Maka nanti kita akan belajar bedanya apa baca yang di Iqra dengan baca yang di Qara'a. Tetapi sudah menjadi modal bagus gitu ya. Sudah menjadi modal bagus kita mengenali ada 3 huruf yang sama, lalu kita duga ada makna yang sama. Gitu. Baik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, ini A5 tadi sudah dipahami ada makna dasar apa tadi? Tahu.
Tahu. Tahu. Lalu qiraat ini ada makna dasar apa? Baca. Iya, baca. Nah, kemudian yang terakhir ini, qala yang sudah tahu ada makna dasar apa di situ? Kata. Iya, ada makna dasar kata gitu ya. Itu dia ibu-ibu yang sekalian, ibu bapak sekalian, ciri bahasa Arab yang pertama adalah apa? Berasal dari 3 huruf dasar. Berasal dari 3 huruf dasar. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Nanti contoh yang lain sama seperti tadi. Cara kerjanya, cara nalarnya apa? Kalau ada 3 huruf yang sama, diduga maknanya Sama. Walaupun jumlahnya bisa jadi berbeda-beda, walaupun bunyinya bisa jadi berbeda-beda. Yuk kita jadikan kata-kata berikut ini sebagai contoh. Kita baca dari yang pertama di atas ada kata apa? Salimah. Terus? Salam. Terus? Salamat. Terus? Salim. Terus? Aslam. Islam. Kemudian Muslim. Kemudian berikutnya ya, selanjutnya Yusallim. ya, Yusalimu. itu Taslim. ya, kemudian yang terakhir Islam. nah, coba ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba prediksi, ungkap. Ini bocorannya adalah semua kata ini pakai rumus yang tadi, berasal dari 3 huruf dasar yang sama. Kira-kira apa 3 huruf tersebut? Sin, lam, mim. Lam, mim. Sin, lam, Sin, mim. lam, mim. Apa itu? Oke, cocok. Ada sin, ada lam, ada mim. Nah, itu udah bagus nih, kita udah bisa itu. Bagusnya kenapa? Guru nggak perlu memberitahu. Ibu bapak sekalian dengan nalarnya itu sudah punya prediksi sendiri. Dan itu bagus nanti. Ini bukan iklan, sehingga nanti nggak ada yang nanya. Emang anak mau dicoba-coba? Enggak, kalau kita justru begitu nih. Coba aja, ya. Nanti siapa tahu percobaannya sukses. Ada sin, ada lam dan mim. Oke ya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, lihat lagi kata-kata yang tadi. Lihat lagi kata-kata yang tadi. Ibu bapak baca dalam hati, lalu gitu ya. Manakah ya, ibu bapak tentukan sendiri ya, tidak usah buru-buru ya, tidak usah buru-buru untuk memberitahu, karena ini yang penting adalah penghayatan dan pengamalannya nanti. Walaupun ini mungkin ya, ini kelihatannya sangat sederhana, ini penting untuk membangun cara berpikir, cara memahami ala bahasa Arab Qur'ani. Ya, cara berpikir, cara memahami ala bahasa Arab Qur'ani. Apa ibu bapak yang perlu ibu bapak tentukan? Ya, silahkan masing-masing memilih mana di antara kata-kata tersebut yang paling akrab dengan ibu bapak sekalian, yang paling ibu bapak pahami kalau ada, gitu ya. Bisa dipahami instruksinya ibu bapak sekalian? Sudah. Ya. Silahkan dibaca dalam hati sambil mencari tahu mana yang paling akrab, mana yang paling dipahami dari kata-kata tersebut. Silahkan. Siapa yang sudah punya keputusan yang paling akrab yang mana? Islam. Salamat. Salam. Coba Bu Usi mana? Bu Usi yang paling akrab kata-kata itu. Kalau ada beberapa boleh Bapak. Paling. Oh paling. Oh baik. Paling saya Islam. Iya, bagus. Islam itu apa, Bu? Agama saya.
Agama Ibu disebut Islam, kenapa Ibu? Karena mempunyai makna selamat. Iya, baik. Sekarang Ibu pilih dari sekian banyak kata yang Ibu tadi sudah ungkapkan, mana yang paling mendekati arti Islam? Salamah. Iya. Selamat. Bahasa Indonesia, Bu. Selamat. Selamat. Nah, begitu. Jadi, dengan bantuan Bu Usi tadi, yang dikenali adalah Islam. Islam itu kan panjang ceritanya. Islam itu agama Bu Usi. Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tetapi intinya kita sampai pada kesimpulan, disebut agama ini disebut agama Islam karena dia membawa keselamatan. Nah, jadi ini adalah selamat. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, kata-kata yang lain berarti juga memiliki arti selamat. Jadi kalau begitu ditanya sekarang, ibu bapak jawab aja ala murid bahasa Arab Qurani 1. Salimah apa artinya? Selamat. Selamat. Udah. Salam apa artinya? Selamat. Selamat juga. Salamah apa? Selamat. Selamat juga. Salim apa salim? Selamat. Selamat. Juga. Istilam apa istilam? Selamat. Selamat juga. Taslim apa taslim? Selamat. Selamat juga. Maka kita ini disebut muslim juga karena kita Selamat. selamat. Begitu. Bisa diikuti Ibu Bapak sekalian cara berpikirnya. Iya. Nah, jadi kalau untuk ini, maka belajar bahasa Arab bisa jadi mudah. Ya, belajar bahasa Arab menjadi mudah. Modalnya apa? Ini katanya. Berasal dari 3 huruf dasar. Tapi supaya tidak terlalu anggap meremehkan persoalan, kita tetap pada kata kunci dasar, gitu ya. Pada kunci dasar. Salimah itu dasarnya selamat. Setelah berkembang, nanti jadinya apa? Salam itu dasarnya selamat. Setelah berkembang, nanti jadi apa? Itu ilmu kita berikutnya. Salama itu dasarnya selamat. Nanti berkembang menjadi apa? Ya, perkembangan itu, itulah yang akan kita kaji dengan melihat ciri-ciri yang lainnya, gitu ya. Dari contoh-contoh yang tadi sudah kita punya, contoh-contoh yang tadi kita udah punya, ibu-ibu sekalian, maka kita punya punya ilmu bahwa ilmu yang pertama kali perlu dimiliki oleh kita semua terkait dengan belajar bahasa Qurani adalah tadi apa? 3 huruf dasar. Nah, 3 huruf dasar. 3 huruf dasar tadi berkaitan dengan makna apa tadi? Selamat. Ya, kalau ini selamat, tapi kalau yang lain kan bukan selamat. Berkaitan dengan makna apa tadi? Makna dasar. Makna dasar. Jadi kita sebut ya 3 huruf dasar berkaitan dengan makna huruf dasar, makna dasar, kata dasar. Jadi saya kemudian ya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, saya sering pakai istilah ini. 3 pengikat makna dasar tadi. 3 pengikat makna dan pengingat yang lupa. Maksudnya apa? Itu kan kita tadi dengan contoh yang tadi Bu Usi ceritakan. Nah, seumpama ya. Bu Usi mengatakan 3 yang paling berat. Yang mana tadi Bu Usi selain Islam? Muslim, apalagi? Muslim sama salam. Sama salam. Nah, kira-kira begini ceritanya kalau kita pakai ilustrasi yang tadi kita diskusikan dengan Bu Usi. Kira-kira Bu Usi ingatnya 3. Nah, ingatnya 3. Berarti sisa lain seolah-olah Ibu Usi lupa.
Nah, gitu. Maka kita akan mengatakan bahwa Bu Usi, kalau ingat Islam itu selamat, maka Salimah juga. Oh iya ya, Salimah juga selamat juga ya Pak Guru. Iya, kenapa? Kan 3 hurufnya sama. Nah, gitu-gitu. Istilam juga ada selamat juga ya. Iya, kan ada sin dan lam mim. Apa? Karena semua kata tadi terikat maknanya dengan 3 huruf dasar, yaitu sin, lam, dan mim. Maka kita pakailah pernyataan atau ilmu untuk ciri pertama bahasa Arab Qurani, bahasa Arab ya, terutama untuk Qurani kita gunakan 3 pengikat makna. Nah, itu artinya apa? Kalau nggak ada 3-nya ya nggak jadi gitu. Harus diikat tuh. Ya, 3 pengikat makna sekaligus pengingat yang lupa. Kalau ada yang mau catat, silahkan. Siapa tahu nanti ini bisa membantu. Pasti ditanyain lagi sama Pak Guru besok. Dari mana diduga itu? Jadi dicatat. Yang penting diingat. Apa? Ilmunya dari ciri pertama bahasa Arab? 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Apa ilmunya? 3 huruf Dasar dasar. dari 3 huruf dasar. Apa ilmunya? Ilmunya apa? Sebagai pengikat Pengingat Sebagai pengikat makna. 3 pengikat makna. pengikat makna, pengingat yang Pengingat yang lupa. Jadi nanti ibu-ibu, ya ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada di antara ibu bapak yang lupa apa yang sudah kita pelajari, paling saya katakan coba kira-kira 3 huruf dasarnya apa gitu. Oh iya, 3 huruf dasarnya ini apa maknanya 3 huruf dasar tersebut? Siapa tahu ya, dia tahu bentuk ini tapi lupa bentuk yang lain, itu nanti bisa akan membantu untuk mengingat. Baik. Itu dia, ibu-ibu, bapak sekalian, penjelasan lebih lanjut terkait dengan ciri bahasa Arab yang pertama, yaitu berasal dari 3 huruf dasar. Yang kerjanya tadi, kenali 3 huruf dasarnya, bunyinya nanti. Kenali 3 huruf dasar, bunyinya nanti, karena kalau sekalian kita perhatikan, nanti fokus perhatian kita terlalu banyak, sehingga menyulitkan kita yang baru belajar. Dengan mengenali 3 huruf dasar tersebut, kita duga makna dasar, karena nanti itu akan kita kembangkan lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memahami apa yang kami jelaskan. Tetapi kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tadi, dipersilahkan Ibu Bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, saya tanya Pak Guru. Silakan. Pak Guru, tadi kan disebutkan ada 3 ciri khusus bahasa Arab. Ada 3 ciri khusus. Ada 6, Pak. Ciri khusus ada 6. Oh ya, 6 ciri khusus. Kan ada 3 kata dasar. Kemudian ada perubahan bentuk dalam kata. Pak Rudi masih belum ajak nih. 3 huruf dasar, bukan 3 kata dasar. Oh ya, 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. 3 huruf dasar, ada 6 itu, Pak Guru. Nah, 6 itu ada singkatannya nggak, Pak Guru? Kan soalnya kalau yang tadi kan sebelum prinsip itu kan PSSNI ya. Kalau ada ini Bu, akronimnya nggak, misalnya biar kita mudah mengingat? Belum punya. Oh, Belum punya. Ya, Pak Guru. Tapi biasanya gitu. Biasanya kalau offline saya biasanya peragakan. Ya, biasanya kan, tapi kalau di sini susah memperagakannya. Oh gitu ya. Nanti kalau untuk akronimnya nanti kita coba. Kalau Pak Rudi punya tawaran boleh. Iya, makasih Pak Guru. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Pak Guru. Ya, siap. Berarti ini kan akar kata ya 3 huruf. Berarti dalam setiap bahasa Arab akar katanya itu pasti 3 huruf ya? Bahasanya begini, Pak. Bahasanya begini. Kita tidak usah pakai kata pasti, karena nanti ada kata yang tidak bercabang gitu. Oke, ya. Jadi dalam pemahaman itu bahwa kalau kata gitu ya, kalau ada kata yang berkembang,
itu cikal bakalnya adalah 3 huruf begitu. Oh, baik. Oke Pak Guru, terima kasih. Kalau ingin lebih aman lagi begini aja, minimal. Nah, gitu. Supaya nanti tidak berpengaruh sih sebenarnya, tidak berpengaruh kepada pemahaman kita yang lebih lanjut lagi, tapi sekedar untuk mengamankan supaya nanti ketika ibu bapak belajar di tempat lain tidak terjadi kontradiktif, maka amannya kita mengatakan kalau dia bisa berkembang minimal dari 3 huruf dasar. Begitu, Pak Freddy. Ya. Oke Pak Guru, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Guru. Ya. Maksudnya 3 huruf dasar ini tidak baku kan? Artinya setiap dalam kalimat atau dari kata yang menghubungkan 3 huruf ini saja gitu, Pak Guru ya? Maksudnya tidak baku ini harus 3 huruf dasarnya harus huruf ini saja gitu. Tidak seperti itu. Yang baku jumlahnya. Jumlahnya saja yang baku kan ya? Hurufnya tidak ya? Baik. Yang baku jumlahnya. Sedangkan mana yang 3 tersebut? Ya, tadi kan ada yang qaf, ada yang alif, ada yang lam, 3. Tadi ada ain, ada lam, ada mim, 3. Ada qaf, ada ro, ada hamzah, 3. Yang baku adalah jumlahnya, sedangkan apa saja huruf-huruf tersebut nanti beda kata, beda-beda, ya. Beda kata, 3 huruf dasarnya berbeda-beda. Tetapi ibu bapak sekalian tidak harus khawatir untuk memahami 3 huruf dasar tersebut. Karena apa? Karena nanti ibu bapak akan diberitahu. Itu ya. Ya, kalau udah tahu menjadi tidak menarik ini. Waduh. Saya mau udah tahu ini semua jadi ngantuk deh saya. Jadi ngantuk. Gambar ujiannya udah datang, udah ngantuk ini mah. Udah tahu dari dulu nih saya yang begini-begini. Jadi kelihatan jadi ngantuk dia. Begitu ya Bu Erna? Ya, terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Yang lain ada? Belum, Ustaz. Apa, Bu? Maaf, Pak Guru. Gimana, Bu? Maaf, lupa. Gimana, Bu? Ada? Sudah? Oke, baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang kita akan memahami lebih lanjut. Ini dari 3 huruf, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini, bisa jadi itu, gitu ya. Kira-kira kan kita penasaran. Oh, dari sin lam mim bisa jadi salima, bisa jadi aslama, bisa jadi taslim, jadi istilam. Apa yang terjadi, Pak Guru, dalam bahasa Arab? Itulah kira-kira yang dijawab oleh ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ya, baik. Nah, kita ke ciri bahasa Arab yang kedua. Yang tadi kita kenali, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Dalam pengertian apa, ibu-ibu, Bapak sekalian? Bahasa Arab tidak mengandalkan awalan, akhiran, atau sisipan yang menandakan bahwa itu ada bagian dari, gitu ya, bagian lain. Kalau kita sebut awalan, berarti kan ada huruf yang ditambah. Kalau kita sebut dengan akhiran juga ada huruf yang ditambah. Kalau kita sebut dia dengan sisipan juga ada huruf yang ditambah. Ada huruf yang ditambah. Dan huruf itu bukan dianggap sebagai bagian dari kata itu sebagai bagian. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kita lihat contoh yang ada di hadapan kita semua. Bisa terlihat, Ibu Bapak sekalian? Jelas. Ya, coba dibaca contoh yang pertama. Ilmu. Yang kedua. Alimah. Ya. Yang ketiga. Ya, Yang keempat. Alim. Yang kelima. Iklam. Iklam.
Nah, coba kita lihat ya. Kalau coba kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Kita lihat. Ini padanannya, ya, padanan maknanya dalam bahasa ya, dalam bahasa Indonesia adalah tahu tadi ya, atau kalau ditulis jadinya tahu. Coba kita lihat yang pertama. Ini berarti kata-kata berikut ini adalah kata-kata yang bisa berkembang dari tahu. Pak, yang pertama di sini apa yang terbaca? Mengetahui. Iya. Bisa berkembang juga menjadi Pengetahuan. ya. Kata benda. Lagi menjadi sama ya, bisa berkembang lagi. Bisa berkembang. Dasarnya apa tadi? Tahu. Coba kita lihat. Itu tahunya berubah nggak di sini? Tahu enggak? Enggak berubah. Data itu tahu. Tidak berubah. Urutannya. Urutannya. Berubah nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Tidak kan? Di sini tahu. Di sini juga Tahu. tahu juga. Di sini juga Tahu. iya. Di sini juga Tahu. iya. Di sini juga Tahu. di sini juga Tahu. ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dalemannya berubah nggak dalemannya? Tidak. Tidak. Ya. Dalam bahasa Indonesia dalemannya nggak berubah. Yang berubah adalah apa di awalnya, apa di akhirnya. Akhirnya ya. Karakter bahasa Indonesia biasanya begitu. Di sini juga kan tahu-tahu juga di sini. Tahu. Tapi di sini awalan ke, di sini awalan me, awalan apa ya? Ya, yang berubah di situ. Sedangkan kalau bahasa Arab, tuh, coba lihat ya. Yang tadi yang pertama kali kita ketahui tadi alimah. Bunyi ainnya apa? Alima. Alima. Ainnya apa di sini? Patah. Bunyinya A. A. Bunyi ainnya I. Alim. Bunyi ainnya Iya. bunyi ainnya tidak berhenti. Ainnya tidak berbunyi. Ya. Mati gitu ya, Pak? Ya, mati katanya. Sukun. Ya, sukun katanya. Di sini bagaimana? A. Tapi di sini A, di sini kan beda dengan A yang di sini. Iya. Gitu. Ya. Ya. Di sini ya, di sini panjang. Ya. Begitu juga halnya yang lain ya. Begitu juga halnya yang lain. Itulah yang disebut dengan ya perubahan bentuk di dalam kata itu sendiri. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Dalam kata itu sendiri. Tapi kalau kita amati lebih lanjut, Ibu Bapak sekalian, yang berubah itu kan bunyinya. Ya, yang berubah itu bunyinya. Tetapi kalau huruf pokoknya, huruf dasarnya tetap. Gitu. Huruf dasarnya tetap. Yang berubah bunyi. Berubah bunyinya. Karena itu sekali lagi kita katakan tadi Ibu Bapak sekalian, untuk pemula hendaknya tidak terburu-buru memfokuskan perhatian pada bunyi. Nah. Tuh. Tapi untuk perhatian awalnya lebih baik ditujukan kepada apa tadi? Hurufnya. Kepada hurufnya. Kenapa gitu ya? Kenapa kita perlu mengambil sikap demikian? Karena kalau sejak awal kita sudah banyak memperhatikan sampai pada bagian tersebut, itu yang akan menyulitkan kita untuk belajar secara maksimal. Karena sudah merasa ada sesuatu yang berat, karena merasa ada sesuatu yang tidak mudah dipahami.
Karena itu posisinya kita awali saja yang mudah-mudah terlebih dahulu gitu ya. Yang bagian-bagian yang dirasa karena dia berbeda dengan bahasa Indonesia, nanti ketika sudah masaknya baru kita perhatikan lebih lanjut. Jadi ada prinsip pentahapan di dalam memperhatikan pelajaran. Nah, bisa dipahami penjelasan saya, Ibu Bapak sekalian? Bisa. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak Guru. Yang berikutnya, yang menarik untuk kita amati adalah, ya, yang kita amati adalah pernyataan kita yang tadi. Yang mana, Pak Guru? Ini semua adalah selamat. Tapi kok bunyinya beda-beda? Ya, kita sebut saja istilahnya dengan apa? Kita istilahkan dengan versinya, ya. Kita istilahkan dengan versinya yang berbeda-beda. Ada selamat versi pertama, misalnya gitu. Ada selamat versi kedua. Ada selamat versi ketiga. Kira-kira begitu. Ada selamat versi 4. Ada juga selamat versi 5. Misalnya begitu. Kita juga ketika memahami ada makna tahu, gitu, maka kita bisa mengatakan ini tahu versi 1, ini tahu versi 2, ini tahu versi 3, ini tahu versi 4, dan ini tahu versi 5. Kalau misalnya kan kita bisa mengatakan begini, handphone juga kan ada versi-versinya, ada tipe-tipenya. Sama-sama Samsung, ya, sama-sama Samsung. S10 dengan S9 apa bedanya? Enggak tahu saya, Pak Guru. Saya punyanya Samsung berapa nih? S2 ya. Itu. S2, Samsung S2 dengan S3 bedanya apa? Ya nggak tahu juga Pak Guru, tapi ya tahu aja beda gitu lah. Tahu aja beda gitu. Nggak apa-apa lah gitu ya. Penting tadi masuk ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Coba baca terlebih dahulu ibu-ibu, Bapak sekalian, baca yang pertama. Berkembang menjadi berkembang menjadi ilmu. Berkembang menjadi berkembang menjadi nah, semua kata ini ya, semua kata ini karena memiliki 3 huruf yang sama, maka makna dasarnya sama, gitu ya. Mana, maka makna dasarnya sama. Nah, tapi kita lihat nih sekarang. Ikan yang berbeda kan beda bunyinya ya, beda bunyinya. Bagus ya, beda bunyinya. Karena ada perubahan terjadi di dalam kata itu sendiri. Beda tadi kita pahami sebagai tipenya yang berbeda. Atau kita sebut saja jenisnya yang berbeda. Atau kita sebut saja bentuknya yang berbeda. Ada bentuk 1, ada bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Tetapi semua bentuk tadi tetap memiliki makna dasar apa? Tahu. Coba ibu-ibu kita amati ya, kita amati maknanya sekarang ya, kita amati maknanya. Lalu coba kita kenali bedanya dari segi makna ya. Misalnya mengetahui ya, yang pertama ya. Dengan ketahuilah. Apanya yang berbeda, ibu-ibu sekalian, Bapak? Maknanya. Nah. Satunya perintah. Satunya perintah. Satunya Iya, perintah. satu perintah. Yang mana yang perintah? Ketahuilah. Bagus. Nah, sekarang kita amati versi Arabnya. Yang mengetahui tadi alima. Yang ketahuilah bagus. Apa yang terlihat baru
di i'lam dibandingkan dengan alimah? Perubahan. Di awal. Ada tambahan. Ada satu alif. huruf alif di depan. Untuk pemula fokus kemana dulu Ibu Bapak sekalian? Hurufnya ada tambahan. Hurufnya coba perhatikan. Ada tambahan alif Huruf di baru situ. yang kita lihat di i'lam dibandingkan dengan alimah. Apa Bu? Bapak? Huruf alif. Ada huruf Alif. Baru. alif. Di mana letaknya? Di depan ayat. Di depan. Awal. Atau bisa juga kita istilahkan di awal. Di awal. Nah, berarti sekarang kita bisa punya dugaan awal. Apa dugaan awal? Ya, kalau ada huruf apa tadi? Alif. Alif di depan. Di depan, kita duga kata tersebut memiliki makna Perintah. perintah. Itu ya. Berarti kalau sudah begini, Bu Erna bisa nih sekarang memahami apa yang tadi di awal. Kan tadi Ibu punya ikro, gitu ya. Tadi Ibu ingatnya ikro. Dan yang tadi kita pelajari di awal itu adalah kata qoro'ah. Dua kata tersebut tadi sama-sama memiliki makna apa, Bu Erna? Baca. Baca. Apa bedanya kalau lihat contoh yang kita bahas tadi? Bacalah. Yang mana yang bacalah? Awalnya ada alif. Ntar dulu Pak Rudi. Semangat tadi. Oh iya. Semangat. Biasanya kalau kita paham semangat kita biasa aja. Ikra. Ini bagus. Ikra. Pak, benar nggak? Iya, Ikra. betul. Nah, begitu kita langsung dapat itu ilmunya bahwa oh, saya ngerti bahwa apa pertama tadi ikro dengan qoro'ah itu karena ada 3 huruf dasar yang sama-sama memiliki makna dasar baca. Tetapi ada bedanya loh gitu. Apa bedanya ini nih? Kalau yang ini nih perintah ini. Dari mana kita duga? Dari mana kita tahu? Karena ada alif Di depan. Di depan. Oke. Jelas ya Ibu-ibu, Bapak sekalian? Iya. Nanti ya, nanti yang lain-lain juga begitu ya. Nanti yang lain-lain juga begitu. Duga tapi supaya tidak merasa terlalu tinggi percaya dirinya dan tidak malu nanti kalau prediksinya keliru, maka kita mengatakan kalau ada alif di awal, duga itu menandakan Perintah. Perintah. Tapi kalau ternyata keliru, nggak apa-apa. Namanya juga orang menduga-duga. Oke. Baik. Kita lanjut berikutnya. Mengetahui dengan. Mengetahui ini ada bedanya tidak? Dari segi kata Bahasa dasarnya Indonesia tidak. Sama. Kalau sama berarti tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Nah, sekarang mengetahui dengan yang mengetahui ada bedanya tidak? Beda. Di mana bedanya? Pakai yang. Pakai yang. Nah, itu tadi Pak, maksudnya pertanyaan saya. Bagus. Ternyata ya dengan bahasa yang lain, ternyata saya jawab juga ya. Gitu, ya. Nah, pakai yang. Bahasa Indonesia kalau ada kata yang, biasanya kata apa tuh dalam bahasa Indonesia yang ada yangnya di awal? Kata sambung. Kata sifat. Sambung yang kata benda. Yang lain, kata sambung yang lain. Kata sambung, kata benda. Pilihan. Ada pelakunya. Kata depan bisa nggak? Kata depan. Boleh ya. Ada pelakunya, Pak Guru. Apa? Ada pelakunya. Ada pelakunya. Iya, silahkan ya. Silahkan ya. Di antara sekian banyak usulan yang masuk, nah karena ini
daya tampungnya terbatas, saya pakai yang mengatakan sifat. Izin ya, kita pakai itu ya. Bahwa yang dalam bahasa Indonesia biasa menandakan sifat. Nah, yang lain-lain nanti kita pakai ya. Yang lain-lain kita pakai. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Bahwa ini mengetahui dan ini yang mengetahui ada bedanya. Di mana bedanya? Ada yangnya. Yang ini bisa menandakan apa? Dalam bahasa Indonesia bisa menandakan sifat. Ya, itu dulu ya. Yang lain bukan keliru, tetapi nanti kita pakai menyusul sedikit demi sedikit. Nah, baru kita lakukan seperti yang tadi. Tipe pertama dan tipe keempat ini bedanya di mana gitu. Sudah kelihatan bedanya? Ya. Ainnya panjang. Alif. Panjang. Ada sisipan alif. Ya, ada alif. Ada sisipan. Kalau tadi juga ada alif, di mana tadi letaknya? Di awal. Di awal. Sekarang juga alif, di mana letaknya? Di tengah. Di tengah. Urutan keberapa ya? 2. Urutan kedua. Urat kedua. Maka gitu ya, maka kita juga bisa punya dugaan awal bahwa kalau ada alif urutan kedua, diduga gitu ya, diduga itu adalah bentuk kata sifat. Iya, diduga itu adalah bentuk kata sifat. Oke. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, apa semua begitu Pak Guru? Buru-buru nyanyi lagu dangdut. Tidak semua katakan. Ya, namanya juga orang menebak-nebak ya. Namanya bahasa itu adalah keteraturan yang disepakati, bukan kepastian, tapi keteraturan yang disepakati. Biasanya begitu. Nah, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa mendung tak berarti hujan. Tapi biasanya kalau mendung nanti turun hujan. Biasanya kalau ada alif di awal itu perintah. Biasanya kalau ada alif urutan kedua itu sifat. Iya. Itu ya. Kita lanjut, Ibu Bapak sekalian. Ya, kita lanjut. Mengetahui yang pertama dengan mengetahui yang ini, apa ada bedanya? Enggak, kalau tidak ada beda, kita lewatkan. Ya, kalau kita beda. Nah, ini kan karena sama-sama hurufnya, jadi artinya bisa saja sama. Kan? Semua ini sama. Itu. Mau tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat, semua bisa diartikan mengetahui. Karena memang ada 3 huruf yang sama. Tapi mari kita lihat sisi yang berbedanya untuk memudahkan kita mengenali. Nah, kalau mengetahui dengan pengetahuan, apa bedanya dalam bahasa Indonesia? Ada awalan pe. Pengetahuan berarti dan akhiran an. Kalau bahasa Indonesia yang awalan pe dan akhiran an biasanya menandakan apa? Kata benda. Kata benda. Kata bendanya. Kata bendanya. Oke, baik. Nah, berarti ini kita duga kata bendanya. Gitu ya. Coba kita perhatikan. Nah, alimah dengan ilm. Apakah dari segi huruf ya, dari segi huruf ada yang terlihat berbeda? Tidak ada. Tidak. Nah, kalau begitu, coba kita lihat dari segi bunyinya atau barisnya. Apa ada di situ yang barisnya terlihat mencolok antara alima dengan ilm? Ada. Yang mana terlihat mencolok? Ainnya kasroh, lamnya sukun. Ainnya kasroh. Berbeda dengan apa? Dengan yang alima ya di fathah. Yang alima bagaimana yang alima? Fathah. Ainnya fathah. Fathah dengan kasroh terlihat mencolok enggak?
Ya, Tidak. di atas sama di bawah. Yang Terlihat mencolok mencolok, enggak? yang mencolok mati. Yang mencolok mati. Mati. Kalau begitu, Ya. ini nih, biar lebih mudah dikenali, yang mencolok yang mati. Tuh. Di mana matinya? Tengah. Pun di tengah. Ilmu. Iya, di tengah-tengahnya. Ya. Mati. Bolong kayak donat tuh di tengah-tengahnya. Nah, berarti kita punya dugaan lagi ini. Apa dugaannya? Kalau ada bolong tengah-tengahnya gitu. Kalau ada mati tengah-tengahnya, kalau sukun tengah-tengahnya, diduga itu adalah apa tadi? Kata benda. Benda. Kata bendanya. Mana nih yang belum kita bandingkan? Ya. Ya'lamu. Alimah dengan ya'lamu. Itu. Tapi kalau dari segi maknanya ada bedanya enggak? Ya, berarti kita butuh informasi lain ya. Kita butuh informasi lain. Tetapi kalau kita lihat versi Arabnya ada terlihat beda? Beda. Iya, apa bedanya? Ada awalannya. Ya. Nah, kira-kira mati. Kalau ada ya di awal, kira-kira itu menandakan apa ya kalau dalam bahasa Arab? Maka kita lanjutkan berikutnya. Informasi yang kita miliki ini tidak memadai, kita lanjutkan dengan informasi yang lain. Silahkan diamati. Informasi yang nomor 3 ya, Bapak. Di belakang bentuk jamak, di belakang bentuk mufrad. Sudah? Ya. Ada tambahan informasinya? Ada keterangan waktu. Ada keterangan waktu katanya. Tuh. Kalau 5 waktunya bagaimana? Lampau. Kalau A5 waktunya lampau. Kalau yang tadi yang ada titik 2-nya? Sekarang bisa akan datang dan juga biasa. Iya, bagus. Nah, dengan bermodalkan ini berarti kita coba lihat ya. Kita coba lihat apa yang tadi sudah kita dapatkan ya. Kita coba dapatkan ya. Itu. Tipe-tipe selamat. Yang mana kira-kira yang bisa dijelaskan di sini? Menyelamat. Salimu. Salam. Salimah. Betul. Islam bisa. Islam bisa. Islam lah. Apa yang punya Islam? Islam lah. Perintah. Bagus. Perintah. Apa? Terlihat dari mana tadi Islam perintah? Awalnya alif. Kelihatannya ini lupa bahwa tadi kita bedakan antara alif dengan hamzah. Yang perintah di situ yang taslim. Taslim, kalau taslim gimana ilmunya? Istilam. Kalau taslim apa ilmunya? Taslim. Nah, belum ya. Belum. Kita harus belajar lagi nih. Kalau begitu belajar lagi kita. Tidak cukup dengan apa yang kita pelajari. Nah, terakhir ya. Kalau ini nih, yang bentuk perintah tadi kita duga dari mana? Alif di awal. Kalau bentuk sifat tadi kita duga dari mana? Alif di tengah. Alif urutan kedua gitu ya. Huruf kedua. Kalau ilmu tadi bendanya kita duga dari mana? Sukun di tengah. Kalau tadi sekarang sedang akan atau biasa kita duga dari mana? Ada titik di awal. Titik 2 di awalnya. Nah, kalau yang masa lampau kita duga dari mana?
Kata dasarnya. Fatkah. Mana kira-kira penandanya? Penanda ya. Ada yaknya ya, Bapak? Ya, di depan. Yang ini, yang lampau. Coba yang lampau. Kira-kira bagaimana untuk menandanya? Tidak ada yaknya. Alima. Mana kira-kira untuk menduganya? Menduganya. Kalau nggak bisa ya, kalau huruf ya. Karena cuma itu ya, itu pokoknya. Nah, kalau begitu, ini ya. Kita duga saja, ini kan yang pertama ya. Lalu yang tadi, yang terakhir, kita coba kenali cirinya yang mana? Bawah. Yang terakhir. Yang terakhir, yang atas justru. Yang kita mulai kenali cirinya tadi justru dari bawah, kemudian atasnya, kemudian atasnya lagi, kemudian atasnya lagi. Ini yang terakhir adalah yang pertama justru. Maka kalau begitu saya bikin aja begini. Engkau yang pertama, kau yang terakhir. Kau yang ngawalin dan kamu yang ngakhirin. Aduh, sedih banget. Ini masa lampau dia. Masa lampau. Engkau yang memulai. Kau yang mengakhiri. Kau Di yang awal memulai. apa, Bapak sekalian? Ali, Kasro. Fatah. Bunyinya apa? Fatkah. Bunyinya A. Ya. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A juga. Oh, engkau memang luar biasa, AA. Engkau yang mengawali, engkau pula yang mengakhiri. Kalau awalnya A, akhirnya A, kita duga di situ ada makna lampau. Nah, coba kita lihat yang sebelum-sebelumnya. Ada nggak yang bisa kita kenali dengan ciri yang tadi? Ada? Ada. Alam. Alima. Oh, ini memang dia tadi yang kita bahas. Berarti alima maknanya lampau. Ya, nah, untuk menyatakan lampau, orang Indonesia bilangnya apa? Orang Indonesia. Kemarin. Orang Indonesia bilang apa? Lampau. Kemarin. Lampau masa lalu. Kemarin. Kemarin. Itu waktunya. Kalau makannya sudah lampau, sudah terlewat. Kita bilang apa? Sudah. Apalagi? Sudah basi. Telah. Gitu. Berarti alima kita bisa maknai apa? Sudah mengetahui. Sudah diketahui. Telah mengetahui. Berarti qoro'a Telah membaca. Qala telah mengatakan. Dengan demikian yang paling beruntung hari ini kira-kira adalah Bu Erna. Karena bisa membedakan apa makna lebih lanjut antara Iqra dengan Qoro'a. Apa, Erna? Iqra dengan Qoro'a. Apa, Bu Erna? Huruf alif di depan. Maknanya, Bu Erna? Bacalah. Bacalah. Terus kalau Qoro'a? Telah. Qoro'a. Udah lupa sama si AA nih. Baik. Ya, nanti kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ini. Diawali A, diakhiri A. Iya, jadi makna apa di situ? Bentuk lampau. Ya, berarti apa maknanya Qoro'a? Maknanya telah. Telah apa, Bu? Telah mengetahui. Mana dasar? Telah apa, Bu? Telah membaca. Telah membaca, sudah membaca. Begitu. Malum Pak Guru. Malum Pak Guru.
nggak biasa saya jalan-jalan mikir ke sana kemari, ini apa ya maksudnya Pak Guru. Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita sudah membahas lebih lanjut 2 ciri khusus bahasa Arab. Ya, 2 ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama tadi adalah rubah apa? Berasal dari 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Ya, berasal dari 3 huruf dasar. Mengenali 3 huruf dasar, tadi manfaatnya adalah kita bilang 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi bahwa kata yang berasal dari 3 huruf dasar tersebut itu bisa berubah-ubah. Berubah menjadi berapa bentuk tadi pada pelajaran kita hari ini? Pada pelajaran kita 5 menjadi 5 bentuk. Ya. Kalau bentuk pertama tadi menandakan apa? Lampau. Apa? Kemudian perubahan bentuk kedua tadi menandakan apa? Sekarang. Akan, biasa. Apa penanda awalnya? Penanda awalnya. Ada ya titiknya. Dua di awal. Kemudian tadi bentuk 3 menandakan apa? Bentuk 3 kata benda. Kata dasar, kata benda. Sukun di tengah. Ada sukun, Sukun di tengah. Bentuk 4 tadi menandakan apa? Kata sifat. Kata sifat. Apa penandanya? Alif di tengah. Alif di tengah. Kemudian yang terakhir huruf kedua. kata Perintah. Apa penandanya? Alif di awal. Alif di depan. Silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian, lihatlah kemudian setelah ini bacaan-bacaan kita, pelajaran-pelajaran kita yang lain sambil menghayati ini kira-kira bentuk berapa ya, gitu. Namanya juga dikira-kira. Yang penting Ibu Bapak sekalian mengenali bentuk dan makna bentuk, yang penting pakai ilmu yang kita miliki. Ya, pakai bentuk yang kita miliki. Demikian Ibu Bapak sekalian, apa yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan kita terkait dengan cara memahami bahasa Arab. Jadi, ulang lagi, berasal dari 3 huruf dasar, 3 huruf itu bisa berkembang menjadi beberapa bentuk. Yang pokok bisa berkembang menjadi 5 bentuk. Bentuk 1 lampau, bentuk 2 sedang akan, bentuk 3 bendanya, bentuk 4 sifatnya, bentuk 5 perintah. Demikian Bapak sekalian, ini sebagai pengenalan awal. Nah, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Kita ulang lagi, tapi paling tidak Bu Erna ingat ya si AA, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri, karena engkau sudah jadi masa lalu. Terima kasih Bu Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada siang hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan semua. Insyaallah. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.